pemirsa Potret Negeriku, apa kabarnya nih? Tentunya Maria berharap pemirsa baik-baik saja. Kembali bersama saya Maria Tali Bekas dalam program Potret Negeriku. Dan pada kali ini kita akan kembali dalam program Potret Negeriku dengan tema di mana kita mengangkat tentang perkembangan koperasi merah putih di Indonesia, khususnya di Kabupaten Provinsi Papua Barat. Dan pemirsa, dan untuk membahas tentang bagaimana tema kita pada kali ini dalam acara Potret Negeriku, kita akan dahului acara kita dengan mengikuti mini feature di mana transformasi noken di dunia industri. Karena kita tahu bahwa noken ini merupakan salah satu budaya dari orang Papua, tapi di mana noken ini ditransformasi oleh salah satu desainer anak muda Papua yang mengubah noken tersebut menjadi fashion yang sangat menarik dan patut kita lihat dan kita ikuti bagi anak-anak muda Indonesia sebagai pelaku-pelaku usaha. Kita saksikan mini feature berikut ini. Noken merupakan tas tradisional yang terbuat dari bahan alami. Bukan hanya alat atau benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebuah simbol dari cara hidup, filosofi, dan kebersamaan masyarakat Papua. Seiring berjalannya waktu, noken terus bertransformasi di dunia industri fashion di tangan desainer perempuan muda Papua. Bagi masyarakat Papua, noken bukan sekedar benda, melainkan wadah kehidupan yang mengandung rasa, sikap, dan tindakan yang terkait erat dengan keberlangsungan warisan budaya. Seperti halnya yang dilakukan oleh perempuan muda Papua. Sebut saja namanya Angel Berlian Fonataba, perempuan muda Papua yang berkecimpung di dunia fashion. Namun, yang Angel geluti saat ini dunia fashion yang etnik, di mana Angel melahirkan karya-karya busana yang lebih difokuskan kepada tempat di mana dia berasal. Jadi saya aslinya kan dari Papua, sukunya memang Serui tapi bisa digeneralisasi bahwa saya anak Papua asli. Kemudian di ajang fashion show di Jakarta yang namanya Indonesia Fashion Week itu menuntut seorang fashion designer Indonesia bisa juga membuat karya yang mengangkat kearifan lokal, tetapi juga kearifan lokal itu berasal dari DNA dia, adat istiadat dia. Nah, jadi yang saya pikirkan pertama kali di kepala adalah noken karena pertama yang saya tahu noken itu sudah diakui UNESCO. Jadi dari 15 aset budaya Indonesia, noken adalah salah satunya yang ke-12 diakui oleh UNESCO sebagai aset budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Karena noken ini kan terbuat dari serat alam dan dirajut dengan tangan manusia atau mama-mama Papua yang kita sebut di area Papua. Mengayam noken adalah pekerjaan wajib yang dilakukan oleh kaum muda perempuan di Papua. Noken dan perempuan Papua tidak dapat dipisahkan karena ikatan sosial antara keduanya telah mendarah daging dan memiliki budaya yang tinggi. Setiap tahapan pembuatan busana noken bukan hanya merupakan bagian dari kerajinan, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Papua. Noken adalah sebuah seni dan tradisi yang tidak hanya menciptakan benda fungsional, tetapi juga menyimpan nilai-nilai budaya yang sangat penting. Noken bukan hanya sekedar kerajinan tangan yang menjadi busana modern, tetapi simbol kuat yang menghubungkan masyarakat Papua dengan warisan leluhur serta alam yang menjadi sumber kehidupan. Dalam setiap karya busana noken Angel, terdapat cerita dan filosofi yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga tradisi, alam, dan hubungan sosial dalam kehidupan. Baik, terima kasih. Itulah tayangan singkat bagaimana transformasi noken di dunia industri. Dan pada kali ini saya akan sapa langsung narasumber kita yang
sudah bersama-sama dengan saya kali ini. Saya akan sapa Komandan Kodim 1801 Manokwari, Pak Letkol Infanteri David Sutrisno Sirait SC. Apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Puji Luar Tuhan. biasa ya Pak. Pak, terima kasih karena sudah berkenan hadir dalam program Potret Negriku. Dan Bapak, kita tahu bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan salah satu program nasional dari instruksi Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui gotong royongnya. Jadi di seluruh Indonesia serentak dibentuk Koperasi Desa Merah Putih. Dan salah satunya yaitu di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dan Pak, yang ingin saya tanyakan di sini, apa sih tujuan dari pembentukan Koperasi Merah Putih sendiri di Kabupaten Manokwari? Ya, baik. Saya Letkol Infanteri David Sutrisno Sirait dan Dim 1801 Manokwari. Saat ini kami memang mendapatkan amanah dari pemerintah pusat, di mana Kodim 1801 Manokwari diperintahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program dari pemerintah pusat, dalam hal ini program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya yaitu percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Dan program ini kita ketahui dilaksanakan di seluruh pelosok Indonesia, dan salah satunya kita laksanakan di salah satu kabupaten yang ada di Papua, itu Kabupaten Manokwari. Tujuan dari pembangunan Koperasi Merah Putih ini sebenarnya sangat bagus ya, untuk masyarakat, di mana harapannya dengan dibentuknya Koperasi Merah Putih ini bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sampai ke pelosok-pelosok desa maupun sampai ke daerah Papua, di mana kita ketahui di daerah Papua ini juga ada beberapa daerah yang cukup sulit terjangkau. Makanya kami di sini untuk membantu percepatan dari program Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu harapannya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai dengan ke daerah pelosok. Selain untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di desa, ya harapannya juga bisa meningkatkan UMKM dan potensi-potensi yang harapannya bisa dikembangkan dari setiap desa yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Iya, baik Pak. Selanjutnya terkait dengan pembentukan ini, siapa saja sih yang terlibat dalam pembentukan ini dan sejak kapan Pak untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Pravi Mulya sendiri? Oke, baik. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu sudah dibentuk oleh pemerintah pusat sampai dengan ke pemerintah daerah pengurus koperasi seluruh Indonesia di setiap kelurahan maupun setiap desa. Namun saat pembentukan pengurus itu tidak disertai dengan pembangunan fisik gerai koperasi. Nah, sekitar bulan Oktober itu kami diperintahkan dari pemerintah pusat untuk membentuk gerai koperasi dalam rangka mendukung petugas-petugas koperasi yang sudah dibentuk di setiap desa. Ya, jadi pengerjaan ini sudah kami lakukan dari sekitar bulan Oktober sampai dengan saat ini. Pengerjaannya dikerjakan secara swakelola. Swakelola ini tentunya melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik dari kepala desa, kemudian masyarakat desa, termasuk juga pengurus-pengurus koperasi yang sudah dibentuk di tiap-tiap desa dan kelurahan. Jadi kami juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada. Demikian. Sejak kapan dibentuk itu Pak? Pengerjaannya yang tadi kami sampaikan dimulai sekitar bulan Oktober. Namun kami mengerjakan ini dikerjakan secara bertahap dalam artian ya apabila sudah dapat lahan yang sudah sesuai kriteria, barulah kami bisa membangun gerai koperasi tersebut. Pak, sejauh ini apakah Koperasi Pravi Mulya ini sudah berjalan? Sementara yang kami kerjakan ini bangunan fisik untuk
proses selanjutnya nanti akan ada pendamping baik dari Kementerian Koperasi maupun dari PT Agrinas. Ya, pendampingan ini kalau tidak salah itu akan dilaksanakan selama kurang lebih sekitar 2 tahun. Iya. Sampai nanti koperasi ini bisa berjalan dengan baik, potensinya bisa dikembangkan. Setelah itu barulah diserahkan sepenuhnya kepada aparat desa dan pengurus desa untuk dikelola secara swadaya oleh mereka sendiri. Baik, Pak, tentunya untuk pendirian koperasi ini kan harus ada potensi yang dikembangkan ya untuk desa atau kampung tersebut. Untuk koperasi Desa Merah Putih di Pravi Mulia sendiri, produk apa yang dikembangkan, Pak? Nah, baik, kita ketahui bahwa Desa Pravi Mulia ini merupakan salah satu lumbung pangan di Kabupaten Manokwari. Harapannya yang bisa kita kembangkan tentunya nanti bisa memasarkan produk-produk lokal, khususnya produk-produk pertanian yang ada di masyarakat desa yang ada di sini. Selain itu juga nanti koperasi ini akan dijadikan penyaluran baik pupuk, bibit, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Serta banyak lagi potensi-potensi yang nantinya kemungkinan akan dikembangkan, mungkin salah satunya mungkin koperasi simpan pinjam, ataupun itu nanti menggerakkan UMKM yang ada di desa ini. Baik Pak David, kita tahan dulu perbincangan kita ikuti reportase berikut ini dari reporter kami, April Enikmur. Silakan April. Baik Maria dan juga pemirsa Potret Negeri, dapat kami laporkan bahwa kehadiran Koperasi Kelurahan Sowi Merah Putih di Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat ini memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang perikanan dan juga pertanian bagi para nelayan dan juga petani lokal di daerah tersebut. Selain itu, koperasi ini juga dibentuk dengan melihat besarnya potensi perikanan dan pertanian di wilayah Sowi, dan melalui program dari pemerintah pusat ini yakni Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Koperasi Sowi dipersiapkan menjadi pilot project di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, khususnya Kampung Nelayan. Selain itu, program ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah bahkan masyarakat setempat, di mana dukungan berupa diberikannya sebidang tanah oleh Kepala Kelurahan Sowi beserta keluarga yang digunakan sebagai lahan untuk membangun koperasi Kelurahan Merah Putih di Sowi. Puji Tuhan sudah sampai 75%. Nah, di wilayah Kelurahan Sowi, khususnya Koperasi Merah Putih, kami sudah tahap floor dan kami sudah plester. Nah, tinggal kami tunggu rangka baja. Iya, selain itu Maria dan juga pemirsa Potret Negeri, Alfius Waromi, salah satu anggota dari Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Sowi, mengaku bahwa dengan adanya kehadiran dari Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih ini di wilayah Sowi dinilai sangat membantu ekonomi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraannya, terutama bagi para nelayan dan juga petani di wilayah tersebut. Koperasi Merah Putih baru kali sementara ini dan kami sudah rapatkan kami yang mengambil kami dari bagian dalam koperasi Merah Putih karena dia menjaga kami segala ini dari para pengguna. Kalau di pasar sendiri dia mau mendapatkan bagian daripada hasil kami, dia mengambil mengelola, jadi kami untuk bersama-sama berkami dengan Koperasi Merah Putih, kami masuk dalam koperasi. Diharapkan melalui hadirnya Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Sowi dapat menjadi motor penggerak bagi perkembangan dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir tersebut bagi para petani dan juga nelayan lokal. Demikian informasi yang dapat kami bagikan, kembali ke Maria di studio. Baik, terima kasih rekan April untuk laporan Anda. Dan pemirsa, sebelum kita akan masuk lagi dengan perbincangan kita ikuti jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Gizi dari laut, cinta dari kebun. Waktu saya hamil, saya sudah rajin pergi periksa di puskesmas. Sekarang,
Setiap hari saya masak sayur sama ikan buat Sapana supaya dia kuat dan sehat. Saya kerja cari ikan di laut. Ikan segar saya bawa pulang, kasih makan anak. Itu cara kita jaga dia supaya dia terus stunting. Mama bilang kalau makan sayur sama ikan, badan bisa kuat, Tom bisa bermain dan bertumbuh dengan baik. Dengan kesederhanaan, stunting bisa dicegah dari awal. Makan bergizi, rajin periksa kandungan, dan terpenuhinya ASI eksklusif waktu bayi. Ayo cegah stunting mulai dari rumah, untuk anak Papua yang sehat dan cerdas. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Potret Negeriku. Dan Pak Komandan Kodim 1801 Manokwari, Pak David, kalau kita lihat bahwa memang kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia melalui instruksi Presiden ini memang sangat membantu masyarakat ya, khususnya yang ada di seluruh pelosok negeri yang ada di Indonesia. Salah satunya yang ada di Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat ini. Pak, kalau Bapak melihat sendiri dari kacamatanya, bagaimana sih kehadiran Koperasi Merah Putih? Apakah ini sangat membantu masyarakat, khususnya yang ada di setiap desa-desa yang ada di Kabupaten Manokwari ini? Ya, baik Mbak. Harapan kami, ya koperasi yang sudah kami kerjakan, yang sudah dibentuk oleh pemerintah pusat, ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, mengembangkan UMKM yang ada. Ya, termasuk juga nanti bisa juga mendukung mensupport bahan-bahan yang ada di MBG di seluruh Kabupaten Manokwari. Kami juga mengerjakan ini tentunya juga tidak gampang ya Mbak ya, khususnya di daerah Papua ini. Ada tantangan-tantangannya ya, betul, ya Pak? Mbak, ya, dengan kearifan lokal yang harus kami hadapi di wilayah Papua ini. Namun upaya yang kami lakukan dari Kodim 1801 Manokwari beserta jajaran, kami berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa, kelurahan, tentang manfaat yang nantinya akan diterima oleh masyarakat. Iya. Ya, itu yang kami sosialisasikan sehingga masyarakat dapat memahami Dan menerima. ya, dan menerima dengan harapan ya kehadiran koperasi ini yang tentunya ke depan akan mendukung serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa, baik masyarakat yang ada di pedalaman maupun masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Manokwari. Itu, Mbak. Jadi tentunya harapan dari Kodim 1801 Manokwari sendiri, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Pravi Mulya ini tentunya ke depannya akan membantu masyarakat ya, khususnya yang ada di daerah Pravi Mulya ini. Baik, terima kasih Pak. Kalau kita lihat ini Pak, untuk kehadiran koperasi ini, untuk Koperasi Desa Merah Putih Pravi Mulya sendiri berapa anggota Pak yang Desa Pravi Mulya itu ada sekitar baru 5 orang. ya. Ya, sementara baru 5 orang yang nantinya setelah ini operasional, harapannya juga selain pengurusan 5 orang itu bisa juga menambah kebutuhan-kebutuhan lainnya sesuai dengan nanti apa yang akan mereka kembangkan di koperasi ini. Ya, tentunya selain bisa meningkatkan taraf perekonomian juga koperasi ini harapannya bisa merekrut ya, tenaga kerja yang ada di masyarakat lokal di sini. Jadi tentunya dari pengurus 5 ini akan bertambah terus ya. Betul, jadi Mbak. kehadiran memang Koperasi Merah Putih ini untuk membantu juga jadi betul, peluang pekerjaan ya, betul, jadi Mbak. untuk masyarakat yang ada di Desa Pravi Mulya ini. Iya. Pak, menurut data bahwa di seluruh Indonesia ini Papua ya, tanah Papua ini memiliki jumlah titik koperasi yang sangat banyak, yaitu kurang lebih 61 titik ya. Dan yang paling banyak untuk tanah Papua yang ada terdapat di Kabupaten Manokwari. Itu kenapa demikian Pak? Apa yang terjadi sehingga banyak titik Koperasi Merah Putih yang ada di Kabupaten Manokwari? Ya, baik Mbak. Awalnya kami mendapatkan perintah untuk mempercepat program ini memang agak kesulitan. Yang tadi kami sampaikan ada memang
kearifan lokal yang harus kami hadapi. Iya. Namun yang tadi sudah sampaikan, kami melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ya memang ya tantangan itu tidak mudah ya di wilayah Papua. Mungkin bisa dilihat di seluruh Papua, di seluruh kabupaten yang ada di Papua ini ya, Kabupaten Manokwari terbanyak di Papua. Awalnya ya kami tidak boleh pesimis. Iya. Ya, kami tetap semangat, tidak menyerah. Ya, karena ya harapannya ya program pemerintah pusat itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Papua, Mbak. Iya. Ya bukan hanya di Jawa, di Kalimantan. Ya Papua ini bisa berkembang seperti daerah-daerah lainnya. Itu harapan kami yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, ya Mbak. Jadi tentunya dari Kodim 1801 Manokwari ini terus gencar ya, sehingga memang titik-titik tersebut memang sangat banyak di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Baik Pak, kita tahan dulu perbincangan kita ikuti reportase berikut ini. Baik, terima kasih rekan Maria, dan informasi yang dapat kami laporkan di saat ini yakni satu objek wisata buatan yang kini hadir di Manokwari, tepatnya di Kampung Aimasi, Distrik Aimasi, Kabupaten Manokwari. Nah, saudara, Kampung Aimasi kini memiliki lapangan persemasi yang kini menjadi salah satu objek wisata buatan dan juga menjadi ruang terbuka publik yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat di wilayah dataran War Pramasi atau Warmare, Pravi, Marsi, dan kemudian Sidei. Dapat kami laporkan bahwa lapangan yang memiliki luas sekitar 1 hektar ini tidak hanya digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan, namun juga menjadi tempat berkumpul dan hiburan bagi masyarakat di dataran War Pramasi. Dapat kami laporkan juga bahwa keberadaan lapangan yang kini disulap menjadi salah satu wisata buatan ini juga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha kecil menengah lokal yang dimanfaatkan di lokasi ini untuk berjualan demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dan berikut kita akan ikuti penjelasan dari Kepala Kampung Aimasi yang menjelaskan tentang manfaat hadirnya lapangan persemasi yang dijadikan sebagai objek wisata buatan. Oke, kami dalam arti dari pemerintahan kampung lebih lebih berupaya bagaimana kegiatan-kegiatan entah itu dari provinsi, kabupaten, distrik, bahkan kampung itu bisa semua terbackup di lapangan persemasi ini, yang sehingga UMKM yang hadir di lapangan ini tetap dalam kondisi transaksi jual belinya tetap lancar. Para masyarakat bukan hanya untuk Kampung Aimasi tapi beberapa kampung lain di sekitaran Kampung Aimasi melakukan lari sore di lintasan lapangan persemasi ini. Untuk malam, apalagi nanti malam minggu itu ada beberapa UMKM juga yang menghadirkan beberapa hiburan untuk anak-anak. Ya, siap, kami pribadi sangat berharap dari Pemda maupun Pemprov untuk bagaimana kita lebih mengembangkan dari infrastruktur yang ada di lapangan persemasi ini, lebih diperindah, lebih dipercantik, yang sehingga lapangan ini bisa benar-benar menjadi ikon Kampung Aimasi, bukan hanya lingkup kampung kami, tetapi bisa kampung-kampung sekitar juga bisa hadir di kampung ini untuk sama-sama menikmati keindahan yang ada di lapangan persemasi ini. Sementara itu, Maria dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa dari hasil wawancara kami dengan salah seorang pelaku UMKM yakni Tuwini, ia mengakui bahwa dengan adanya ruang terbuka publik ini, pendapatan ekonomi per hari mereka sebagai pelaku UMKM sangat tercukupi. Dirinya tidak lagi harus berjualan keliling di daerah War Pramasi seperti saat-saat sebelumnya, dan hasil penjualan mereka juga lebih baik dari hari sebelumnya. Berikut kita ikuti wawancara Tuwini sebagai pelaku UMKM lokal di dataran War Pramasi. Pertama online gitu, jualan kayak delivery, pengantaran begitu. Sebelum ada jualan lapak di lapangan sini kan dulunya belum ada nih yang jual-jualan, jadi kita jualan online dulu. Menurut saya sendiri sih sangat membantu karena bagus juga, ke tempatnya lebih strategis, lebih bagus, banyak orang kadang lalu lalang bisa mampir gitu.
tempatnya juga bagus. Setiap jualan saja, setiap jualan kita kasih uang itu. Tapi kalau kita kesadaran sendiri aja sih. Kalau saya pribadi ya, kalau seandainya dia tidak tagih, saya tetap kasih. Pemerintah Kampung Warpramasi dan juga pelaku UMKM juga berharap pengembangan wisata buatan melalui ruang terbuka publik ini dapat terus berjalan dengan baik sehingga ke depan fasilitas publik yang tersedia semakin lengkap dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM di dataran Warpramasi. Dari Kampung Aimasi, Distrik Aimasi, Kabupaten Manokwari, kembali ke Maria. Pak, kita kembali lagi dengan perbincangan kita tentunya untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Pravi Mulya ini tidak berjalan mulus ya, tentunya ada hambatan-hambatan, kendala-kendala yang dihadapi. Seperti apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak David sendiri pada saat mendirikan Koperasi Merah Putih tersebut? Ya. Dalam pengerjaan koperasi ini ada memang beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama, ketersediaan lahan. Ya. Yang dimana kami untuk mencari titik-titik pembangunan ini yang kami hadapi, yang tadi kami sampaikan, kearifan lokal, wilayah, ya itulah yang kendala yang kami hadapi. Kemudian selanjutnya juga sumber daya tukang yang ada di wilayah Manokwari ini juga cukup terbatas. Itu salah satu kendala kami dalam progres pengerjaan koperasi ini, termasuk juga beberapa material dari koperasi ini yang harus kami datangkan dari daerah Jawa. Itu beberapa kendala yang kami hadapi dalam pengerjaan koperasi. Namun sekali lagi Mbak, kami sampaikan kami tidak menyerah, kami tidak pesimis, tetap optimis. Harapannya ya Papua ini juga bisa mengejar ketertinggalannya, dan kita juga bisa mengejar progres perkembangan yang ada di daerah-daerah lainnya. Melalui koperasi? Ya, melalui koperasi ini Mbak. Ya, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Dan Pak, untuk perkembangan ke depan apakah memang dari Kodim 1801 Manokwari sendiri akan punya progres ke depan untuk pendirian Koperasi Desa Merah Putih di desa-desa lainnya? Ya, baik Mbak. Saat ini di Kabupaten Manokwari ada 173 desa kurang lebih Mbak ya. Harapan kami memang seluruh desa tersebut punya gerai koperasi ini. Cuma memang ada kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama memang ketersediaan lahan, yang kedua juga jumlah populasi penduduk yang ada di desa tersebut. Ya, kami bertahap dalam mengerjakan ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang sudah ditentukan kami bisa mencapai progres yang maksimal Mbak untuk pengerjaan koperasi ini. Baik, terima kasih Pak David. Jadi luar biasa sekali dari Kodim 1801 Manokwari terus gencar untuk mendukung program nasional, program Presiden kita Pak Prabowo Subianto untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat dari seluruh Indonesia, dari pusat hingga daerah tetap merasakan program-program dan juga manfaat. Dan tentunya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya hadir di desa untuk beberapa kalangan orang, tetapi hadir untuk semua dan dengan tujuan agar kesejahteraan ekonomi tetap terjaga di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Baik, terima kasih Pak Komandan Kodim 1801 Manokwari, Pak Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE untuk waktunya dalam program Potret Negeriku. Dan pemirsa, demikianlah acara Potret Negeriku, dan kita doakan bagaimana kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia mempunyai dampak yang baik dan manfaat sehingga masyarakat yang ada di seluruh pelosok negeri, yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, menerima dan mendapatkan manfaat dari kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Dan pemirsa, saya Maria Talim Bekas dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Potret Negeriku. Sampai jumpa pada episode